Hai, perkenalkan, nama saya Vita Citra Lestari, mahasiswa Universitas Mula Warman dengan program studi hukum dengan minat studi hukum perdata. Teman-teman, pada video ini kita akan sama-sama memahami topik mengenai tanggung jawab korporasi dalam kasus korupsi timah 271 triliun. Mungkin teman-teman udah pernah dengar kasusnya. Nah, sekarang kita akan membahas kasusnya itu melalui kajian dari atau perspektif dari hukum perusahaan. Pastinya kita akan memahaminya dengan cara yang sederhana tapi tetap tepat sasaran dan teman-teman mengerti. Jadi karena kita membahas dari kacamata hukum perusahaan, jadi ada satu doktrin dari hukum perusahaan yang akan kita bahas dan kita hubungkan dengan kasus korupsi timah 271 triliun ini. Dimana doktrin ini yang mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu corporate liability. Jadi gini, singkatnya kasus yang terjadi itu pada awal tahun 2025, seperti teman-teman yang pernah baca beritanya, itu Kejaksaan Agung RI menetapkan 5 perusahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha PT Timah. Nah, negara itu menanggung nilai kerugian yang sangat fantastis, teman-teman, 271 triliun, yang sebagian besar itu berasal dari kerusakan lingkungannya. Nah, perusahaan-perusahaan seperti PT Renivet Bangka Tin dan Sariwiguna Bina Sentosa itu yang diduga juga bekerja sama dalam penyalahgunaan izin usaha pertambangan ini. Untuk lebih lengkapnya, beritanya teman-teman bisa baca di internet. Jadi kita langsung aja, sekarang kita masuk ke dalam konsep utamanya, yaitu corporate liability alias tanggung jawab pidana korporasi. Jadi intinya itu teman-teman, seperti yang kita tahu, perusahaan yang biasanya kita anggap sebagai benda mati itu ternyata bisa loh teman-teman dikenakan sanksi hukum termasuk pidana. Jadi sebelum daripada itu kita harus mengerti dulu konsep daripada tanggung jawab korporasi itu. Jadi konsepnya itu adalah menyatakan bahwa sebuah perusahaan atau badan hukum itu ternyata dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum, baik dari ranah pidana, perdata, maupun administratif. Menurut pakar hukum, perusahaan ini bisa dikenakan sanksi berupa denda besar, pembekuan izin perusahaan, bahkan pencabutan izin usahanya. Jadi, teman-teman, itu dia pembahasan kita pada hari ini mengenai tanggung jawab perusahaan melalui kasus PT Timah yang korupsi 271 triliun. Intinya bahwa suatu perusahaan jika dijalankan dan beroperasi itu harus sesuai dengan konsep hukum dan tanggung jawab suatu perusahaan.